kasih pada hari ini saudara kita Mr. Jen dan Freddy ya, Kak Freddy. Oke. Jadi kita sama-sama turut berbahagia. Mari kita doakan mereka sehingga yang terbaik boleh menjadi milik mereka di dalam keluarga baru mereka nanti. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita puji Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian penyembahan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini hari yang bahagia, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kedua mempelai hari ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita berbagi suka duka, menangis dan tertawa, mengisi hari esok yang bahagia. Tuhan persatukan dua hati anak manusia dalam pernikahan yang kudus. Versi, satu bahasa Indonesia dan satu di dalam bahasa Inggris.
mudah-mudahan itu si mana matong berbas bata ngauson. Ya. Horas Mariamu Saudina. Hanya saja nggak ada imatutu nanti ya, karena imatutu agak sulit bagi saya mengucapkannya. Jadi saya mau kasih tahu prinsip dasar pernikahan orang Kristen. Kita tahu bahwa saudara kita yang kedua ini adalah orang Kristen, namun banyak orang kadang-kadang mereka lupa tentang prinsipnya, dasar-dasar pernikahan kekristenan itu sendiri. Saya mulai dari slide pertama. Kalau kita baca saudara, bahwa pada awal mula itu Allah menjadikan manusia, dan tentunya yang pertama-tama laki-laki, bukan perempuan. Jelas kan? Jadi ini artinya prakarsa pernikahan pertama datang dari Allah itu sendiri. Sebagaimana di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan mengambil suatu tindakan, aku akan menjadikan penolong. Jadi bapak-bapak, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Laki-laki itu lemah. Bisa jelas? Laki-laki itu lemah. Then the man is weak. Maybe in some time you are saying you are a strong person, but actually man is weak. That's why God created woman as a helper to the man. Who is the stronger than here? Because the man is weak, God make a woman. Woman is stronger than man. Jadi wanita itu lebih kuat daripada laki-laki. Amin. Ya. Saudara, wanita itu hebat sebenarnya. Wanita itu adalah orang-orang yang luar biasa. Walaupun laki-laki mengatakan saya orang pertama, iya memang kamu orang pertama, tapi kamu gak kuat, kamu itu lemah. Buktinya Tuhan tahu kelemahan pria, makanya Dia menciptakan seorang wanita. Supaya apa? Supaya ada penolong. Yang kuat mana? Penolong atau yang ditolong? Yang penolong yang kuat. Jadi Boru Pasar Ibu it mean 1000 market. Kan begitu kan? Ada ribuan market. 1000 market gitu ya. Jadi orang kaya metong. Jadi lebih kaya dia daripada orang bulek ini. Jadi saudaraku, kita harus tahu, harus kita sadari bahwa wanita itu adalah kuat. Amin. Kemudian berikutnya, biar cepat selesai lah, pulang kita ke Simalingkar. Perkawinan merupakan ikatan baru. Marriage is a new bond. Seseorang yang menikah meninggalkan ayah dan meninggalkan ibunya. A married person leaves his father and mother. Kemudian bersatu dengan istri atau suaminya. Makanya bapak-bapak, ini pikirkan, anak itu meninggalkan kita, bersatu dengan suaminya atau istrinya.
Artinya seseorang yang sudah menjalin pernikahan berarti dia sudah lepas dari ikatan lama, dari ikatan orang tua, dan masuk pada ikatan baru, yaitu suaminya atau istrinya. Makanya anak muda hati-hati sebelum menikah. Selama kita dalam asuhan orang tua kita, masih aman ya kita. Lebih ngeri kalau sudah berumah tangga. Yang mengikat kita itu adalah wanita kita dan suami kita. Ikatnya kita nggak boleh kemana-mana, harus cepat pulang. Ya. Ada dulu anak kami, ada di sini dia. Kalau ada acara muda-mudi sampai tengah malam pun nggak masalah. Sekarang nggak bisa lagi, harus cepat-cepat pulang. Kalau enggak orang di rumah wajahnya berubah, bukan lagi senyum dia memandang suaminya, tapi seram. Dari mana kau? Sama kali kau datang. Nantilah hati-hati kawan kita ini, belum tahu dia thousand market. Be careful, Jen. You know the Batak ladies very strong person, you know. If you if you come late home, now her face is very nice. Oh, honey, how are you? And at the time of marriage afterward, and you will see how strong she is. And then here's saying, Black botak, sendia ho. Masuk. Be careful. The Freddy Pasaribu is a strong girl, strong woman. Amin. Begitu kan semua guru Pasaribu kan? Orang-orang kuat kan? Makanya hati-hati sama Pasaribu, nggak boleh anggap enteng. Nggak boleh. Namanya pun thousand market. But you will see the thousand market, lot of food at home. Banyak bahan makanan di rumah, tidak pernah merasa lapar kalau sama wanita Pasaribu. Amin. Makan ombus-ombus, dohot lapet, dan semua masakan khas Batak. I think you love Batak food. Very good, very delicious. Lapet and ombus-ombus. Maybe you never eat ombus-ombus, you know. At the time of you eat, and you cannot smile and or laughing, because at the time of talking and when you eat your ombus-ombus, and the ombus-ombus will come out, like that. But you know, when she is angry to you, very simple way. Take ombus-ombus, give her, and she cannot talk anymore. Ya suka dong. Aku harap sudah kamu ya tuh sudah nggak ku terjemahkan lagi bahasaku, karena terlalu lama nanti khotbahku. Begitu ya. Maksudnya begini, ku bilang sama si Jen ini, sama si Bulek ini kan, begitu nanti buruh Pasaribu ini marah, gampang. Ada caranya, ambil ombus-ombus, kasih dia. Begitu dimakan ombus-ombus, sip mana. Amin. Jadi saudaraku dalam nama Tuhan, kita yang sudah berumah tangga itu adalah ikatan kita suami dan istri. Yang berikutnya, dua orang menjadi satu. Entah berapa lama nanti mereka ini berpisah untuk sementara waktu karena situasi kondisi. Tapi ingatlah, dua orang yang menikah bersatu menjadi satu daging. Ini mengandung makna bahwa tidak lagi memisah di antara suami dan istri. Jangan ikuti perkataan dunia. Perkataan dunia begini, kalau uang suami itu uang istri, tapi uang istri ya uang istri, itu perkataan dunia.
Tapi cobalah uang suami, uang istri, ya uang suami, sama. I hope you understand what I mean actually. Your money is belong to her, and her income also belongs to you. So only one pocket, one purse, one wallet. We have to transparent each other. That's good, but I don't know how much time you are waiting for, because there's some process to join you in Canada. But I hope this is will be done after all the process furnished. Kemudian mereka sudah satu hati. Jangan hanya Honda saja, satu hati. Tahu Honda? One heart. Suami istri juga satu hati. Amin. Bisa kan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Satu hati, satu pikiran, memikirkan hal-hal yang indah di keluarganya. Makanya kalau boleh nanti Nang, bawalah dia jalan-jalan. Di mana ya kampungmu? Hah? Sarula? Garut? Tarutung? Oh Garula, oh Tarutung. Oh, banyak kacang siobu di sana kan? Sambil makan kacang siobu. Ngomong-ngomong, Pak Andreas berkata, itu ada dua hal yang disebut pertemuan. Tapi jangan artikan bahasa Batak ya. Kalau bahasa Batak udah lain ceritanya. Pertemuan itu bahasa Inggrisnya meeting. Langsung ketawa kan? Yang kedua, dating. Nah, ya kan? Nah, itu ada konsep bercerita begini. Kalau meeting itu adalah membicarakan hal-hal yang penting. Kalau dating membicarakan hal-hal yang tidak penting. Yang penting bicara. Pada saat nanti dating makan kacang siobus di Tarutung, kan dating. Bang, manggil apa nanti? Abang manggil Ani, manggil apa? Saya tahu lah. Tak apalah bahasa sandi kalian lah. Kenapa ya burung sana terbang? Memang burung terbang. Kan begitu kan? Enggak pernah berhenti. Terbang terus. Itu namanya dating. Sering ngobrol. Tapi kalau nggak ngobrol, ini mau bicara dengan siapa saya ini? Mau terjemahkan? You know, Jen, you know, there are two things in life, meeting and dating. Meeting to talk about the important things. Dating to talk unimportant. So, when you go to Tarutung, to her village, maybe you have a kacang siobus. She knows what kacang siobus. Very, very famous in Tarutung, that one. And you can peel the kacang siobus and eat it. And you talk, and you know the birds, how can fly the birds every day, never stop. These are unimportant things. And good also, you know, if in my bedroom every night, I am not going to sleep before my wife's laughing a lot. She has to ka. After that, sleep. You should not do angry in your bedroom. If you do some angry, if you talk some important thing which is some
argue is there, better you talk in the dining room, not in bedroom. All the problem finished at the door. You enter your room and you say, this is the honeymoon. Amen. Mudah-mudahan nggak mengerti saudara semua. Saya selalu kalau di rumah, masuk ke kamar itu, saya selesaikan masalah di luar. Dan di dalam, baru kami mau tidur sama istri, tanya sebenarnya kita. Ketawa dia terbahak-bahak dulu. Baru habis itu capek kami tertawa, baru kami tidur. Ini enggak, banyak orang masalahnya dibawa ke kamar, berantemlah mereka. Jangan berantem di kamar. Amin. Berikutnya, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi pernikahan itu oke dah, yang lalu berlalu lah ya. Ya jangan usah lagi diungkit-ungkit lah masa lalu. Tapi kali ini jangan lagi. Ya, do not remember the past. But now we have to commit, both of you. The marriage must be divorced by anyone, including yourself, both of you. Not good for our life and for our children also. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dengan kata lain, mereka yang menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah berarti telah merusak karya Allah. Jangan kita merusak karyanya Tuhan dalam pernikahan kita. Karena pernikahan kita adalah bukan buatan manusia, tapi suatu karyanya Tuhan. Nah, kalau saudara melanggar aturannya Tuhan, berarti kita adalah kena hukuman Tuhan. Dalam Matius pasal 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Termasuk pengadilan. You cannot bring to the court, to Supreme Court about your marriage to divorce. Amen. I hope you can read the scripture above. Tidak boleh. Karena Tuhan tidak salah memilih jodoh saudara. Makanya pada waktu tempo hari Adam itu sendirian, Tuhan pikir-pikir, dibawanya lah singa, dibawanya harimau, kerbau, nggak cocok. Maka saudara menikah bukan sama kerbau, bukan sama singa. Saudara menikah dengan darah daging tulang dari tulang saudara. Amin. Lalu engkau berkata, kasih alasan yang tepat. Bang, dia selingkuh. Ya kan? Itu kan alasannya kan? Dia selingkuh, gak cocok lagi. Itu bukan urusan Tuhan. Makanya para wanita, godang dong suamimu supaya jangan dia selingkuh. Amin ibu-ibu. Enggak salah pagi gincu tiap hari. Enggak salah, mirahkan semua. Yang kebanyakan di rumah itu kain-kain yang transparan itu di jendela dipasang. Ambil, kalau nggak ada baju saudara yang gitu-gitu, ambil kain jendela itu, lilitkan.
Kan gitu, gak salah. Orang sama suami kok. Asal jangan bawa ke pajak. Amin. Berarti beda loh di kampung kita dengan di kampung mereka. Nanti kalau ke sana, wah, serba transparan semua. Budaya kita dengan budaya mereka, tapi coba ikuti. Karena dari sanalah mereka. Karena gini, laki-laki itu begitu dilihatnya yang kurang-kurang itu laki-laki. Tapi kalau menutup semua badan, karena tarutung kan dingin, ikut-ikutilah tarutung nanti. Wah gawat, isen bayon. Sendiroh lakon. Mudah-mudahan begitulah bahasanya, pakai bahasa Batak tadi ya. Jadi harus pintar-pintar kita supaya suami jangan selingkuh. Kenapa suami selingkuh? Karena di rumah gak nyaman. Usahakan di rumah, pertama-tama masakan. Tahunya saya, berupa seribu pintar dia masak. Dari makanan itu, suami itu dia tergila-gila dengan masakan saudara. Tapi kalau makanan bermasalah, hati-hati dia mikir mau makan siapa hari ini ya. Haleluya. Haleluya. Ingat, kalian berdua gak boleh berpisah. Gak boleh cerai. Mungkin karena ada suatu hal proses untuk sementara waktu diperbolehkan, tapi ke depan tidak boleh lagi ada kata-kata bercerai kalian berdua. Kalau udahlah bisa aja kita, gak boleh. Harus kata-kata semangat. Kita harus bersatu. Amin. Itu cukup. Itulah yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Jangan kita berpisah, tapi saling menghangatkan satu dengan yang lain. Amin. Nah, laki-laki itu sering kedinginan, walaupun wanita sebenarnya paling dingin. Tapi sumber kehangatan laki-laki itu dari mana? Dari istrinya. Apalagi nanti di Kanada itu, daerah dingin. Nggak daerah panas, beda dengan kota Medan. Itu dingin. Dan yang memberi kehangatan bagi suaminya, istrinya. Ada amin? Nah, aku tanya, kenapa lah orang bule-bule ini sering bergandengan tangan, berpelukan? Kita enggak. Kenapa lah orang Batak sukar sekali berpelukan? Tahu kenapa? Karena di Indonesia panas. Tapi kalau di sana dingin. Kalau boleh lengket terus. Tapi kalau di sini tahu nggak saudara? Aku sanksi nanti ada yang protes di gereja ini. Karena biasanya kalau ada sesi pernikahan itu kan ada cium kening. Udah setan itu, udah setan. Bagaimana kira-kira? Nggak apa-apa kalau ada cium kening. Pengantin pria cium kening pengantin wanitanya. Bapak Ibu bisa? Atau setan itu? Orang istrinya kok. Ya kan? Ya istrinya, kenapa di depan umum? Itulah tanda cinta mereka. Lebih bagus diciumnya istrinya daripada dia cium istri orang. Amin. Kita masuk ke acara penandatanganan ikrar pernikahan. Yang pertama sekali saya panggilkan kedua mempelai.
Bapak Ibu sedikit ada penambahan waktu karena dalam 2 versi. Saya pertama-tama membaca dalam versi bahasa Indonesia. Saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan yang orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu adalah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Brothers and sisters, I ask the bride and groom to stand up. Brother and sister intend to carry out the marriage, but as a Christian you are not worthy to do it like the pagan way of marriage. Therefore, listen to God's word about the basis of Christian marriage. After God made man, He said, "It is not good for man to be alone. I will make a helper for him worthy of him." Then the Lord Jesus said, "Whoever divorces his wife except because of adultery, he commits adultery. And whoever takes a woman who leaves her husband except of adultery, he commits adultery too. Therefore, what God has joined together, man must not separate." Thus says God to man, "Husband, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for it. Don't be angry with them, but treat them with love. Honor them as inheritors of eternal life." Furthermore, the Lord said to woman, "Wives, submit to your husband as to God. For husbands are heads of wives, just as Christ is head of the church. Let the wives' behavior be sincere, polite, gentle, and peaceful. Such behavior is desired by God and fellow human beings. Therefore, you should be doers of God's word, full of love, kindness, and humility. You should encourage one another and love one another. Avoid anger, contention,
and slander, but above all, love one another. Love for its most perfect bond, and let the peace from God rule your hearts. Whatever you do in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, so that He may rule over your heart and your works. You have heard God's word about the basis of Christian marriage, and now answer my questions. Now I ask the groom, Jan Mark Burden, are you ready before God Almighty and in front of the congregation gathered here to witness that you want Freddy Pasaribu to be your wife? Are you willing to love her with all your heart and do with all your strength? And are you willing with her to live a holy life? Are you willing to understand and bear her weaknesses? And will you promise that you will not divorce her until death will divorce you someday? If you accept all of that with a sincere heart, answer with, yes, I am ready. Yes, I'm ready. Now I ask the bride, Freddy Pasaribu, whom you have been chosen, Jan Mark Burden, to be his life partner. Are you ready before God Almighty and in front of the congregation gathered here to witness that you want Jan Mark Burden to be your husband? Are you willing to love him and with all your heart and do with all your strength? And are you willing to live with him a holy life? Are you willing to understand him? And will you promise that you will not divorce or leave him until death will divorce you someday? If you accept all of what with a sincere heart, answer with, yes, I am ready. Yes, I am ready. Good. Please give applause. The ring, say, I give to my wife I give to my wife as a symbol of my love is the symbol of my love for you, for you, and only death and only death can separate can separate both of us. both of us. In the name of the Father, In the name of the Father, the Son, the Son, and the Holy Ghost, and the Holy Ghost. Ghost, In the name of the Lord in the name of the Lord Jesus Christ, Jesus Christ, I put up this ring. I put this ring. You say her name? I Freddy. put this ring. Freddy Pasaribu. Amen. Amen. This ring This ring I give to my I give to my husband. husband. Name I give to my husband, John Mark Burdon, as a symbol of my love as a symbol of my love for you, for you, and only that and only that can separate can separate both of us. both of us. In the name of the Father, In the name of the Father, the Son, the Son, and the Holy Spirit, and the Holy Spirit, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, I put up this ring. I put up this ring. up this ring. Okay. Please give your ring. Now you shaking hands. In presence of the Lord God is in his congregation, I, Jean-Marc Bourdon, declare with all my heart, choosing and accepting Freddy Pasaribu to be my legal wife as a gift from God.
As a husband who is faithful and obedient to God, I promise to always love, cherish, and be faithful to each other and all the time until death. I always serve God and live a holy life by obeying all His word. Amen. Kepada pengantin wanita, In presently of the Lord God and His congregation, Freddy Pasaribu declare with all my heart, closing and accepting John Mark Burdon to be my legal husband as a gift from God, as a wife who is faithful and obedient to God. I promise always respect, help, and faithful. faithful to each other at all time until the death. I will always serve God, and I live a holy life by obeying all His word. Obeying Obeying all His all words. His word. Amen. Amen. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan
can sit. Sit, you can sit. Change your position. Yes. Sah. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari kita berdiri. Tiada seperti Dia, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Allah Bapa kami yang dalam surga, Engkau Tanda cara pelaksanaan pencatatan perkawinan atas permintaan kedua mempelai yang ingin dicatatkan perkawinannya Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Maka saya sebagai pegawai mencatat perkawinan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dilupakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan
Denmark Gordon lahir tanggal 1 Juni 1970 yang sudah melaksanakan perkawinan di gereja GKB Namo Bintang yang didominasi oleh Bapak Pendeta Lewin Drama Sehat dengan saudari Freddy Pasaribu lahir di Garuda 2 November 1992, anak dari Bapak Basar Pasaribu dan Ibu Dimas Matupang. Untuk sahnya suatu perkawinan, maka sudah memulai kami persilakan untuk menandatangani register perkawinan dan dilanjutkan oleh kedua saksi. Perkawinan saudara Denmark Gordon tanggal 1 Juni yang sudah melaksanakan perkawinan di gereja GKB Namo Bintang yang diberkati oleh Bapak Pendeta Lewin Drama STH dengan saudari Freddy Pasaribu lahir di Garuda 2 November 1992 benar, anak dari Bapak Basar Pasaribu dan Ibu Dimas Matupang. Untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua mempelai kami persilakan untuk menandatangani register perkawinan dan dilanjutkan oleh kedua saksi. Jadi namanya dari di atas ini apa? Just sign the first. Just sign. Setelah menandatangani buku register perkawinan ini, maka perkawinan saudara telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Bupakam. Atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, kami mengucapkan selamat menempuh kehidupan.